Terima kasih Pak Bayu. Pertanyaan saya mungkin pertanyaan teknis Pak Bayu. Itu untuk pembuatan obat herbal. Nah, obat herbal untuk skala Pak Bayu ini kan skala industri. Itu apakah setelah diperas dikasih air kelapa, setelah itu ditutup begitu aja atau ditambahkan bakteri Pak? Itu yang pertama. Kedua, untuk memperbesar kandungan Pak. Jadi kemarin kita kan sudah dijelaskan bahwa kalau nggak mau bawa 1 jerigen ya bawa saja 1 liter tapi kandungannya tinggi. Nah itu untuk memperbesar kandungan itu yang kita lakukan apa Pak? Apakah kita menghilangkan airnya atau teknik apa yang sesuai? Ketiga, karena tadi disampaikan kita melihat apa yang kita punya, kebetulan di kolam minum bebek kami itu air bawah itu mengandung sisa-sisa pakan Pak. Nah itu baiknya dibuat pupuk apa? Terima kasih. Baik, untuk meningkatkan kandungan, untuk meningkatkan dosis dari suatu pupuk atau tanaman herbal, begini ceritanya. Bahan-bahan kita kan 100% adalah bahan. Seandainya saya bilang nih, saya kasih contoh katalis. Ketika saya ngambil wortel, hanya wortel murni tanpa air. Wortel itu isinya apa? Ada air, ada gula, ada karbohidrat dan sebagainya. Yang paling banyak dari semuanya itu apa? Air. Air itu hilangnya karena apa? Penguapan. Terus yang kedua, suatu bahan kita nyebut aktif. Bahan aktif adalah bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan nih, untuk bahan ZPT, bahan insek, bahan nutrisi, semuanya bahan aktif. Termasuk bahan jamu. Bahan aktif ini isinya adalah kalau kita nyebut ya NPK, terus habis gitu makro dan mikro. Nah, tapi itu bahan aktifnya. Tetapi di dalam bahan aktif sendiri, itu terdiri ribuan sel. Ribuan sel. Nah, bagaimana cara saya untuk membuat bahan aktif yang banyak supaya dosis yang rendah? Berarti ini harus saya urai semua bahan aktifnya. Dengan apa kita nyebutnya enzim. Enzim itu Bapak Ibu adalah suatu zat yang mempercepat suatu proses dari kegerakan atau reaksi kimia. Contoh, seandainya saya bergerak tangan. Tangan bergerak ini mudah atau susah? Bapak Ibu gerak gini mudah atau susah? Kenapa mudah? Karena semua normal. Coba orang stroke, suruh bergerak sini bisa atau tidak? Loh, padahal kan mudah, cuman bergerak begitu aja kok susah. Apa yang tidak bisa? Karena metabolismenya, sistemnya rusak. Yang membuat sistem rusak ini apa? Namanya enzim. Enzim ini adanya di mana? Adanya di bahan aktif ini. Nah, enzim ditambah bakteri, ditambah bahan aktif, munculnya nutrisel. Nah, kalau mau dosis tinggi, berarti ciptakan semua, tidak ada bahan baku lagi. Semua harus sudah jadi nutrisel. Untuk mencapai nutrisel, itu Bapak Ibu perlu waktu paling cepat 3 tahun. Paling cepat 3 tahun. Kalau seandainya mau bahannya itu asal pokoknya kelihatan asam amino gitu aja, kalau kepengen cepat tidak waktu 3 tahun gunakan alga. Karena dia umurnya cuma 8 jam. Tetapi kalau saya mau nih dari bahan seandainya jahe sampai ketemu betul intinya jahe, saya harus butuh waktu 3 tahun. Sampai apa? Hukumnya satu. Sampai dia menjadi tidak bisa dipecah lagi. Paham maksud saya ya? Nah kalau sudah tidak bisa dipecah lagi, ini dipecah dijadikan sebagai makanan sel. Sehingga apa? Dosisnya berbeda.
Seperti misal, saya kasih contoh, semua produk saya dosisnya cuma 3 tetes. Menurut Bapak Ibu, berat badan 50 kilo, minum 3 tetes ada pengaruh atau tidak? Harusnya kan tidak ada kan? Kalau nyoba nih, orang yang tidak pernah minum gadok, kalau kondisinya dia kurang baik, minum langsung 10 tetes, bisa pingsan. Padahal 10 tetes itu tidak sampai 1 sendok teh. Apa yang menyebabkan dia terjadi itu? Karena enzim. Pemecahannya berapa lama? Karena dia kita pecah sampai 3. Ampasnya bagaimana? Ini kita tidak pakai ampas, kita sirkulasi terus menerus sampai terjadi penguapan lokal. Penguapan lokal itu penguapan terisolasi, Bapak Ibu. Jadi di tempat kami kita ada isolasi. Kalau pakai manual bagaimana? Dioksidasi tapi tertutup, airnya dikasih selang supaya tidak ada kontaminasi. Supaya air itu terdiri dari apa, Bapak Ibu? Dua-duanya gas atau bukan? Hidrogen gas atau bukan? Oksigen gas atau bukan? Ketika air terpecah terus-menerus, maka dia akan habis. Sehingga terjadi sisanya hanya tinggal nutrisel. Berapa tahu? Bapak Ibu tahu enggak berapa yang terhilang? Untuk membuat 1 kilo kita butuh bahan 1 ton. Jadi untuk membuat 1 kilo bahan, kita perlu 1 ton bahan aktif. Kenapa kok begitu? Pernah tahu seledri ini, seledri kenikir ini? Kenikir ini untuk jadi 1 kilo, kalau dikeringkan saja, 200 kilo jadi 1 kilo. Seledri itu 1 kintal jadi 2 kilo. Kalau jahe yang realnya 1 kintal jadi 11 kilo, 10%, 11%. Kalau asola 2 ton jadi 1 kilo. Karena itu obatnya mahal, betul enggak? Kalau jadi tablet, karena itu butuh 2 ton untuk membuat 1 kilo tablet. Nah, kalau dikeringkan saja, apakah jadi enzim? Tidak, tetap bahan aktif yang berupa kering. Apakah jadi nutrisel? Tidak, karena dia masih belum diproses. Kalau nutrisel itu gini, ketika kita minum itu diolah dalam usus, diserap, itu namanya masih jadi bahan aktif. Kalau nutrisel, begitu kita teteskan, dia langsung diserap oleh tubuh merata. Bapak Ibu pernah bayangkan enggak sehari makan berapa kilo sehari? Bapak Ibu makan berapa piring? 3 piring, betul kan ya? Kalau ditimbang pernah enggak itu beratnya berapa sama airnya? Bisa 1 kilo? Bisa lebih kan? Terus berapa yang diserap oleh tubuh? 1 kilo itu paling yang diserap oleh tubuh 1 sendok. Enggak sampai. Yang lainnya cuma numpang dibuang. Bayangkan ya, makan segitu banyak yang diserap cuma 1 sendok, enggak sampai, lainnya cuma sampah. Nah sekarang dibalik, kalau kita sudah pinter, besok Bapak Ibu kalau sudah pinter, kenapa saya harus makan banyak-banyak, makan 1 sendok aja cukup, gitu kan? Lambungnya yang protes nanti. Karena biasa kerja keras cuma makan 1 sendok, dan inilah nutrisel. Paham di sini Mas? Jadi gini, kita ajari trik dasarnya. Kalau ngelamunkan diri kita sendiri, pelajari diri kita sendiri. Kita makan begitu banyak, kenapa yang diserap sedikit? Kenapa kita BAB itu banyak gitu toh? Sudah BAB banyak, kencing banyak, itu cuma buang saja semuanya. Yang diserap sangat sedikit. Nah, supaya dosisnya tinggi itu bicara 2, waktu dan prosesnya. Dan itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau mau sampai level ini 3 tahun. Oke? Apalagi kira-kira?